Matius pasal 10 ayat yang ke-1. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Bapa, kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kami juga percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga percaya bahwa kuasa-Mu lebih dahsyat dari persoalan yang kami alami. Dan kami juga percaya bahwa oleh kuasa darah Yesus dan oleh bilur-bilurnya di atas kayu salib, maka segala persoalan kami, segala penyakit kami, segala beban berat kami dihancurkannya. Dan kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Bicaralah Engkau dan urapilah lidah bibir hamba dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dalam nama Tuhan Yesus, Putra Tunggal yang percaya, mari kita sama-sama berkata amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Firman Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema hari ini adalah penyakit dalam dimensi dunia roh. Jadi kita akan bicara tentang penyakit, tetapi yang di dalam dunia roh. Apa itu, Bu? Mari kita pelajari bersama-sama. Tolong diperhatikan baik-baik, karena apapun yang terjadi di muka bumi ini, saudara, kita mengenal penyakit, ya. Penyakit itu adalah sebagai masalah di dalam tubuh kita. Apa itu contohnya, Bu? Virus, ya, bakteri atau faktor usia juga bisa, ya. Kita kalau sakit kita pergi ke dokter dan kita minum obat, dan itu juga yang penting adalah kita percaya bahwa dari apa yang kita alami itu Tuhan punya rencana di balik semua itu. Makanya kalau kita sakit itu kita mesti siapin air, karena Tuhan itu sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan itu adalah air hidup. Kemudian obatnya ditumpang tangan untuk mendoakan atau didoakan agar dengan obat itu kuasa Tuhan bekerja dan mengalir. Doa bukan anak Tuhan, Bu. Justru kamu anak Tuhan, maka kamu hidup harus dilengkapi. Kalau kamu hanya hidup, hanya percaya toh ke dokter, minum obat, tidak didoano, juga tidak berdoa, ya segala sesuatu itu tergantung dari kekuatanmu nanti. Tapi kalau tentang faktor usia, saudara, dengan faktor usia yang kita alami itu, saudara, kita menyadari bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang awet muda terus. Kita akan semakin bertambah umur, tetapi bukan jadi patokan bahwa kalau kita sudah menjadi faktor usia kita sakit-sakitan, tidak juga. Ya paling kita juga mengalami kelelahan, ya. Terus mungkin saraf-saraf kita tegang, dan juga kita dalam kita hidup duduk terlalu lama juga capek, ya itu hanya gitu-gitu faktor usia. Tapi kalau kita punya seperti penyakit jantung, paru-paru, ya itu kan juga sebab akibat juga, ya bukan karena dari diri kita ada gitu, tapi karena sebab akibat. Mungkin kalau jantung ada turunan, ya alergi juga ada turunan gitu. Tapi dengan kita menyadari bahwa kita ini sudah belajar untuk memahami, ya, dan segala sesuatu kita belajar untuk memahami, maka yang terpenting adalah firman Tuhan yang kita pakai, ya kita pakai itu dalam tiap hari itu kita membuka hati kita, karena firman Tuhan ini membuka satu dimensi lain, ya saudara, bahwa kalau kita masuk di dalam hal penyakit, bahwa penyakit itu tidak selalu hanya masalah fisik, ya. Tidak hanya masalah fisik kita, tubuh kita yang lemah, tetapi Yesus juga memberi murid-muridnya satu kuasa, ya. Bukan hanya menyembuhkan penyakit, tetapi juga ia mengusir roh jahat
yang berarti adalah penyakit juga yang berkaitan dengan peperangan di dalam dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini ada roh lain juga, roh kejahatan. Makanya kabar baiknya kita tahu bahwa Yesus itu memberi kuasa atas kehidupan kita. Jadi Tuhan memberikan keduanya, keselamatan dan juga kehidupan perlindungan di dalam hidup kita. Apa sih Bu penyakit itu? Penyakit itu boleh dikatakan adalah penyakit di mana kita memiliki banyak hal, saudara ya. Kita ketakutan, ya. Hari demi hari, kita kecemasan, hari demi hari. Kita juga tidak tenang, stres juga karena ada sesuatu yang dipikirkan, itu hari demi hari. Lalu kita juga akhirnya melanggar makan, terus itu kan juga bermasalah juga ya. Faktor keadaan juga bisa dengan harusnya tadi kita tuh tidur waktunya istirahat tapi kita tidak bisa tidur ya, sampai fajar tiba, besoknya lagi fajar tiba, akhirnya lama-lama ya ngedrop tubuhnya saudara. Tetapi roh jahat juga tidak tinggal diam, dia akan bekerja, ikut nunggangi ya, ikut nemplek ya, ikut apa ya, ikut bekerja ya, ikut untuk campur di dalam pikiran kita. Makanya iblis ada di mana-mana saudara. Kita tahu bahwa penebaran iblis itu adalah serangan yang tidak baik. Makanya kita harus menyadari bahwa hidup dalam dunia ini ada banyak hal yang harus kita imani bahwa rancangan yang Tuhan berikan itu adalah ya dan amin. Karena apa? Karena kesetiaan Tuhan itu memberikan kita akan kuat. Makanya kita ada satu nyanyian yang berkata bahwa ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu. Apa? Agar apa? Agar semua rencana-Mu digenapi. Sebentar, tadi nyanyi kok ragu-ragu. Saya memang jujur saya tidak bisa menyanyi, tapi saya mau Anda yang menyanyi ya saudara ya, terutama tim pujian ya. Ajar kami Tuhan. Ulangi lagi supaya kita meresap ya kata-katanya ya yang dipikirkan ya. Ajar kami Tuhan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bulan ini Januari, Februari, Maret sampai Desember. Beroleh hati bijaksana. Mengapa kita menghitung hari-hari itu? Karena kita tahu bahwa kita tidak sempurna. Tapi kalau kita memiliki hati yang bijaksana, maka kita akan mendapatkan suatu hikmat. Tahu hikmat? Bukan pikiran. Hikmat itu adalah kuasa Allah turun sehingga pola berpikir kita ini dibentuk oleh Tuhan, bukan diubah, dibentuk agar kita tahu programnya Tuhan begini. Makanya itu dinamakan hikmat ya, supaya kita tahu bahwa roh bijaksana, hati yang bijaksana itu semua itu diolah di hati, tapi pikiran jalan. Kalau pikiran kita ini diberikan hikmat, maka roh yang bijaksana itu tinggal di dalam hati kita. Beda dengan Roh Kudus. Roh bijaksana ini yang akan menentukan masa depanmu, yang akan menjalankan semuanya itu dengan hati yang bijaksana. Contoh nih ya, ada satu kesaksian. Suatu hari ada orang yang mau pengurapan ya. Lalu saya bilang bahwa harus puasa ya. Tapi namanya mereka tidak biasa puasa, hanya mereka tuh beli, ya kasarannya beli buah yang kesukaannya ya, anggap aja durian kayak, atau satu buah yang dia suka, mungkin pear, apel, dia makan.
Tapi pada waktu di tengah-tengah dia makan baru ingat, tuh aku ini kan puasa ya, gitu. Akhirnya dia telepon saya, Bu, saya batal ya Bu ya. Kenapa? Ya karena, ya apa ya, saya lupa Ibu. Oh ya enggak apa-apa, ya udah besok aja, gitu kan? Ya sudah, saya bel dia. Sudah, masih puasa ya? Oh masih Bu. Ya udah. Baru saya bilang, baru saya bel, ya masih puasa, bagus, gitu tak? Nggak lama kemudian setengah jam dia ngebel saya, Bu, saya lupa Bu, haus, karena di depan itu jualan es ting-ting. Oh, baunya semerbak Bu. Wah, saya lupa Bu, maaf Bu, gagal ya Bu ya, ya gagal. Saya bilang gitu, besok ya. Dalam ini sudah dua loh gagalnya. Kalau logika saya, gak niat oke, kan gitu ya. Gak niat kan, mau bersihin rumah ya harus puasa, karena takutnya ada penguasa roh yang tidak baik. Oke, besoknya jangan lupa ya. Sungguh Bu, sung lah, gak boleh loh, bilang gitu. Kamu bilang sung, tahu sung? Tahu ya? Arahnya kemana? Sumpah, tidak boleh, sumpah sungguh mati, tidak boleh. Saya bilang jangan berjanji dengan asal berjanji, karena kata itu seperti mengutuk dirimu sendiri. Oh iya ya Bu, maaf ya Bu. Itu ketemu sama saya ditapui mulutnya, percuma kamu tapui. Like kamu mau niat mau ngomong lagi kan bisa. Yang penting tuh ngerem. Oh iya ya Bu, tak remeh. Sudah pada hari yang ditentukan besok jam sekian, sudah hampir tinggal berapa detik, dia itu marah-marah sama pegawai, terus dipuanting semua, emosi tingkat tinggi lah. Terus dia ngebel, bilang, Bu, saya ini habis marah. Ya apa Bu, bata ndak Bu? Mateng saudara, ngomong kipi ini kan gitu kan, ndak makan tapi marah-marah. Sudah Tuhan tak serang, marilah kita berdoa. Tolong sampai sama Tuhan ya. Kata maaf saya juga tidak bisa nyampe no. Kamu ngomong dewe tadi tuh. Tapi kan Ibu pernah ketemu sama Tuhan. Sampai saya bilang, kalau kita berdoa, kita merasa Tuhan hadir itu ada. Tapi lihat ketemu tatap gini, waduh nggak bisa saya. Oh ya udah, pokoknya saya tahu Ibu itu sakti. Siapa sih yang sakti? Karena Ibu tahu toh. Rumah saya itu ada apanya, memang ada bener Bu itu. Loh itu karena Tuhan yang bilang. Oh ya Bu, saya salah Bu, tampekin lagi mulutnya sampai merah. Sudah, cuma kamu mukuli mulutmu tuh, bibirmu jadi rusak nanti. Sudah, biarin aja kita doa, buka kronologi. No, disikin nama ya. Apakah kamu mau mengasihi aku? Tidak. Dan mencintai dari kecil, aku anak Tuhan, sampai sekarang aku masih tetap setia. Tuhan tidak debat, Tuhan cuma tanya lagi, apakah kamu benar-benar mau niat mengasihi dan mau niat mengurapi rumah? Aku mau siap. Dia yang jawab sendiri. Dalam hati saya doa, apa bisa tanya jawab gitu. Itu dalam hati saya. Cuma kan dia tidak tahu mungkin ya saudara. Jadi saya diam aja. Sekarang letakkan harapanmu padaku. Aku akan memberikan roh bijaksana kepadamu. Amin. Dan amin, saya bilang, kamu tadi kan bilang loh, amin, berarti kamu mengamini. Roh bijaksana akan tinggal. Bentuknya kayak apa roh bijaksana itu? Merah, kuning, hijau, itu perdukunan. Kalau roh bijaksana tidak ada bentuknya, itu adalah kuasa Tuhan turun di dalam hidup kita. Mau enggak kamu dijamah Tuhan? Mau aku udah rindu. Ya udah, gitu kamu minta roh bijaksana sama Tuhan ya. Caranya piye Bu? Berdoa. Tengah malam dia berpun. Aku kok enggak kerasa apa-apa Bu. Nyanyi. Ngebel lagi. Aku sudah nyanyi mulutku sampai kemeng Bu. Tapi gak kerasa apa-apa. Jangan Bu tunggu. Terus ya apa Bu? Ya sudah. Kamu nyanyi dan berdoa. Terus tengah malam jam 2:30 ngebel lagi. Bu, saya capek Bu, ya tidur. Itu, mau apa? Nggak ngerasa apa-apa 2:30. Dari jam 11 sampai 2:30 itu nyanyi Mbak.
Dan baca firman tetap tidak ada ngerasa apa-apa, ya sudah tidur ngantuk. Sampai cuma. Enggak Bu, aku pokoknya mau berdoa sampai Tuhan memberikan roh bijaksana. Itulah saat sukamu. Tuhan ngasih enggak seperti ini, enggak maksa. Ketika kamu merelakan semua itu, pasrah, Tuhan langsung memberikan. Oh gitu ya Bu, ya sudah Bu, aku percaya. Ya udah, saya tidur. Tepat jam 5 dia dibanguni sama Tuhan. Dia cerita, bangun. Aku nggak berbu, nggak tahu berapa kali melek, tidur lagi buka mata tidur. Akhirnya anjingku yang nyeret aku Bu. Jadi anjingnya dia itu gigit tangannya diseret. Malah dipukul anjing. Duh, anjing itu kan perintah Tuhan. Kenapa kamu pukul? Iya aku nyesel Bu. Sekarang dia marah melirik gini sama aku gerem-gerem. Itu kan kesalahanmu. Ya sudah minta maaf. Ya apa Bu, aku udah tahu bahasanya anjing. Ibu kan tahu itu sampai no Bu. Gak mau. Kamu sendiri ngomong. Gitu. Akhirnya sudah dia bilang sebelum doa sama saya, dia bilang namanya sahabat saya, Pak Moli bersama. Maaf Bu ya, aku mukul kamu sakit ya. Perut dilus-lus, kaki dilus-lus. Jadi lama-lama diem, terus dia tidur. Dia cerita, akhirnya dia merasa tenang. Dari situlah Tuhan memberikan hikmat pada dia. Anjing itu loh marah tuh dari kamu. Itu ada tercetus sendiri. Lihat, dia loh tidak ada dendam. Dia mau berusaha untuk maaf sama kamu. Lihat, ya kah Tuhan? Iya lihat tuh. Dia lihatin, dia buka mata sudah anjing dikasih. Dia coba. Tadi kan gereng-gereng marah. Kayak telinganya jauh, kayak diam. Kayak lulut gitu. Iya bener ya. Berarti aku nih ya nemen ya. Masuk sampai 3 kali 4 kali. Bisa kayak keluar sendiri. Itu roh hikmat saudara. Tuhan itu mengajarkan kita. Di saat kita tidak ngerti apa-apa, Tuhan buka. Hanya dia tahu. Iya berarti aku ini salah. Itu roh hikmat yang bilang nih. Oh ya wis, aku tak hati-hati. Itu. Harinya jamnya sudah ditentukan. Dia ngebel saya, tidak bisa saudara. Dan lama-lama dia bilang ya apa, ngomong be anjing ini, tidak bisa ya apa, aku jangan ngebel, tidak bisa. Dia anjing itu bangun, terus dia dilatih, maksudnya memberikan sapaan dia diterima. Terus ya kamu kok pintar ya, kok kamu kok sayang sama aku, tambah minta disayang. Dan kasih hikmat lagi ya tentu anjing ini loh menunggu kamu dengan sabar. Dia masih mau marah tetap dia masih mencari kamu. Iya hikmat roh hikmat. Aku kok ya gak sabaran ya. Ya wis aku tak lebih sabar lagi. Nah itu sudah. Akhirnya begitu tiba waktunya Tuhan saya tentukan telepon. Gitu. Telepon hambaku. Sudah waktunya. Waduh terlambat enggak. Waktunya tiba. Selama dia tidak memiliki roh hikmat, dia tidak akan ngerti-ngerti. Akhirnya pun begitu diusir roh-roh itu, diurapi, sudah terang rumah itu. Jadi pada intinya saudara, hidup di dalam dunia ini, penyakit yang kita paling takutkan itu adalah roh dan jiwa kita. Kalau tubuh ada obatnya, ya. Tapi kalau roh jiwa kita ini tidak bisa tanpa ada ajaran dari Bapa. Makanya disingkatan ajar kami, yang kedua Bapa, ajar kami Bapa. Renungkan kata-katanya ya. Ajar kami Bapa. Kenapa? Hidup dalam jalanmu. Agar apa? Ada masalahmu, semua masalahmu. Saya tahu seorang pekerja, Tuhan sangat memperhatikan. Kalau kamu punya roh hikmat dari Tuhan, maka segala rencana Allah akan menggenapi, akan digenapi dalam hidupmu. Amin. Jadi marilah kita belajar untuk makin dewasa di sini, saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu besar setianya. Ya.
keajaiban Tuhan itu sangat mulia. Ini yang Rabi ya, mulialah namamu. Ini kata-katanya, perhatikan baik-baik. Ini untuk kita, saudara. Ajaib jalan Tuhan, tidak bisa pakai logika ya. Besar setiamu Tuhan. Kata-katanya renungkan saudara. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Amin. Yesus kami bersyukur padamu. Beri kemuliaan pada Tuhan saudara. Tanpa ada kuasa Tuhan di hidup dalammu, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kedaginganmu yang menuntut kamu. Penyakit, ya, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan terus membentuk kamu hingga akhirnya kamu tidak pede lama-lama. Kalau tidak pede apa? Mengkeret, saudara. Tahu mengkeret? Melungker dalam hubungan tubuhmu, hatimu, tidak ada nyali. Makanya kita tidak boleh ke sana. Kenapa? Karena Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Tuhan itu akan mengangkat kita. Kenapa? Karena Dia tahu masalahmu. Karena Dia tahu beban. Karena Dia juga tahu apa yang menjadi kelemahan. Mari kita ingat, kiri kananku ada Tuhan. Ya, kita nyanyi itu ya. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Amin. Kenapa kok kita lihat kiri kanan? Karena banyak hal, saudara. Kita dengar suara ini, kita goncang. Kita dengar suara begini, kita bingung, gitu. Kita dengar suara begini begitu, akhirnya kita tidak ngerti apa yang dilakukan, bingung. Tapi kalau kita bilang kiri kananku ada Tuhan, berarti kiri kanan Tuhan ada. Tuhan bersama kita, sekeliling kita, berarti sekeliling itu atas bawah dimanapun kita berada. Sekalipun kita ada di lorong sekalipun, di bawah tanah pun, Tuhan majesty, sekelilingmu itu ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Makanya kita harus imani bahwa kita harus apa? Memandang Tuhan. Kata-kata ini dinyanyikan, ku selalu memandang Tuhan. Jadi kalau kita memandang salib itu terus dan kita fokus kepada Tuhan, masalah ini pasti ada, tetapi Tuhan akan selesaikan. Itu imani, saudara ya. Kita nyanyikan, ku selalu memandang Tuhan. Kata-katanya saudara perhatikan ya. Ku selalu memandang Tuhan, memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Kenapa? Ku percaya kepada Tuhan. Kenapa? Ku berpasrah kepadanya. Tiap malam ku ingat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia kau takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Amin. Yesus selalu bersamaku. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Itu janji Tuhan untuk kamu, untuk saya. Jadi saudara semantap ikut Tuhan dan bersama Tuhan melakukan perkara yang besar. Jadi kita ingat bahwa Yesus itu memanggil ke-12 muridnya termasuk kita. Dia memberikan kuasa kepada kita. Supaya apa? Supaya kita mengusir roh-roh jahat itu. Roh jahat bukan bentuk kayak Dracula, kayak apa pocong. Bukan, itu adalah dalam hidup kita. Kadang menyerang ketakutan, kegelisahan, stres, depresi, tidak bisa tidur. Itu yang membuat kekacauan.
sehingga edaran darah kita kental dan kita mengalami banyak penyakit. Maka itu kita harus tahu bahwa rancangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu adalah rancangan-rancangan yang indah, dan Dia akan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ini sudah mantap, Saudara. Mari kita imani bahwa Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Nah, nanti kita alami bertubi-tubi, waduh sitok belum selesai, satunya belum selesai. Pokoknya ini kepala dibuat pecah. Ingat satu nyanyian, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Nah, ini saudara sudah jawabannya. Kita harus ingat bahwa ini janji Tuhan. Ya, kata-katanya yang penting. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Ayo kita harus percaya. Ku percaya semua untuk kebaikan. Imanmu akan bertambah, saudara. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kau sanggup memulihkan hidupku. Jadi kalau kita dengan iman, kita harus tahu bahwa itu seizin Tuhan. Ndak moro-moro datang masalah, ndak moro-moro kamu ndak punya uang, ndak. Itu seizin Tuhan. Ingat itu ya. Oh, kok Tuhan jahat? Bukan. Karena imanmu yang harus maju. Kamu percaya semua itu demi kebaikanmu. Ini harus diimani. Bukan saya yang ngomong, tapi firman. Bila nanti telah tiba waktumu, kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan itu memulihkan hidupmu. Tapi sampai berapa lama ini, sudah bertahun-tahun, tidak apa-apa, tungguin. Ada waktu Tuhan. Amin. Ada waktu Tuhan itu diberikan selalu indah pada waktunya. Ref-nya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita harus imani bahwa Tuhan berikan waktu yang terbaik ya. Pasti Yang terbaik. Walau apa? Kenapa? lewati coba. Aduh, tidak kuat aku Tuhan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Beri kemuliaan kepada Tuhan, saudara. Oh, Tuhan itu ajaib dan dahsyat. Amin. Jadi waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Kalau hari ini tidak dapat arisan, jangan mencocok. Kalau hari ini kamu mengalami kesialan kasarnya orang dunia, kamu jangan bilang kesialan. Kalau kamu hari ini kamu bilang orang dunia tidak hoki, jangan bilang gitu. Karena semua yang ada di muka bumi ini seizin Tuhan. Jangan bilang seperti itu. Bilanglah puji nama Tuhan, walaupun seberapapun aku tetap mengucap syukur. Syukurono, pasrah, syukurono. Pasrah koyo apa Bu? Ya serah entek. Nah itu loh, kata-kata itu yang dipegang sama iblis, habis sungguhan. Karena kata-katamu itu benar-benar seperti mendoktrin kamu dengan nembak. Dor, bisa. Nggak ada apa-apa. Seperti tadi itu. Aku nggak tahu Bu, ada ini nggak jadi makan. Itu apa nggak ada? Akhirnya yang terakhir marah. Kenapa? Karena dia tidak mau mendisiplin dirinya sendiri untuk mengerti bahwa semua itu ada waktunya Tuhan, kan gitu. Kalau waktunya Tuhan pasti akan bisa melewati cobaan apapun. Karena firman Tuhan bilang, no bitasi obinaga urim. Percobaan yang kamu alami tidak akan melebihi dari kemampuanmu dan kekuatanmu, tidak akan lebih dari itu. Hamid kaulim, karena Allah beserta kamu. Loh itu kadang cuma hanya sepintas tok, tapi lupa, cepat lupa. Karena apa? Tuntutan itu yang mendoktrin kamu harus begini, harus begitu, harus cukup ini, cukup. Itulah yang membuat kamu tidak mampu. Makanya Tuhan bilang, ketika kamu punya iman sebiji sesawi, sak titik itu, saudara tahu? Bikin titik itu kecil loh, saudara. Kamu sanggup memindahkan gunung-gunung tantangan itu. Karena imanmu yang berjalan, bukan kekuatan. Kamu kuat tuh kayak apa? Tetap sepi, saudara.
berusaha tetap gagal. Kenapa? Karena kamu tidak memakai iman. Nah itu, iman itu yang harus kamu lakukan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Tuhan sudah ngajari kita untuk menghitung hari-hari kita bersama Tuhan. Kalau di total, saudara, gak cukup, saudara. Saya juga gak cukup. Bukan karena sesuatu, saudara, tapi karena Tuhan yang akan memberikan semuanya ini. Ini loh, harus begini, harus begitu. Jadi kalau saya punya, saya tumpang tangan. Sedikit banyak, tak tumpang tangan. Bukan, oh kok sedikit ya ini? Enggak, saya tumpang tangan. Banyak pun tambah takut. Ini opo enak diapa? Kan buka loh. Ini harus ini, harus ini, kayak gitu saja. Jadi bukan logika saya lagi jalan. Tuhan masih cukupkan. Maka dari itu kita harus lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan iman. Percaya kamu supaya kamu ini benar-benar mendapat mandat bahwa kuasa itu bekerja atas hidup. Selama kamu tidak memiliki nyali untuk berjalan dengan iman, akan mampu. Apalagi ini paceklik. Percaya dan harus lakukan. Amin. Kamu bukan anak-anak gampangan. Kamu ini anak-anak yang dipilih oleh Tuhan. Justru dipilih itulah banyak tantangan. Tapi dengan tantangan itu Tuhan punya rencana untuk lebih baik untuk hari depan. Nah itu yang diimani, saudara. Jangan bilang, wah kita nggak karu-karuan, wah ini rasa-rasanya gak iso iki, gak iso iki, gak iso iku. Nah karena kamu bilang gak iso iki, gak iso iku, itulah yang mendoktrin setannya datang nunggangi kamu, sehingga kamu nggak bisa tenang, nggak bisa, pokoknya nggak bisa apa-apa. Makannya kesedek-sedek. Saya ngalamin. Ketika saya harus operasi, keuangan nggak ada, saudara, apa yang saya lakukan? Nggak tahu, saya nggak mampu. Sementara ini sudah bengkak, karena salah pijat. Memang ada kelenjar getah bening. Tapi ketika saya sudah serahkan sembuh Tuhan, ini apa? Aku sudah demam-demam, tidak sadar saya dah. Tak serah tapi berserah. Bukan saya menunggu bantuan, tapi Tuhan sudah operasi saya. Bangun-bangun loh, kok aku sudah operasi. Apa yang terjadi? Tuhan sudah berikan yang terbaik. Dokter yang kenal. Dan kita tidak menunggu titik belorok. Waduh, tak anteni. Nanti pasti Tuhan buka jalan. Kita juga berusaha. Bukan diem, berusaha. Kejar. Bilang. Apa yang dikatakan Tuhan? Lakukan. Kenapa? Karena Tuhan itu berkarya di tengah-tengah kita. Dia akan menunjukkan kita satu kuasa yang besar di dalam hidup kita. Supaya apa? Kita jalani hidup ini. Kalau kita sumpah, kirim malaikat. Kirimkan aku Tuhan. Apa? Malaikat penghibur hati. Agar apa? Agar tentang jiwaku ini untuk jalani hidupku. Apakah Tuhan tidak kirim malaikat? Kirim, saudara. Apakah Tuhan tidak menghidupkan Roh Kudus dalam hatimu? Loh, sudah dihidupkan, tapi tidak mau pakai. Paham, saudara? Seperti sudah punya sembahyang, tempat doa, tidak pernah mau pakai, ya sudah. Ya banyak debu nih, kan kayak gitu. Selama kamu tidak berdoa dan menyerahkan hidupmu, kamu hanya mengandalkan sesuatu, tidak bisa, saudara. Dengan mengandalkan sesuatu kamu usaha dengan jerih payah, tetap kamu berdoa. Jadi sama, seimbang, ora et labora. Tapi dengan keseimbangan itu jangan mengeluh. Paham? Paham, saudara? Harus memahami. Kenapa? Karena jalurnya Tuhan bukan jalur kita. Tuhan ingin kita itu semakin hari semakin mengenal jalurnya Tuhan. Supaya apa? Tahammud si kema, karena aku tahu apa yang terbaik untukmu. Lalu usi ulim aatunek, kata Tuhan, aku tahu apa yang menjadi kelemahanmu, tapi kamu jangan memutuskan sesuatu itu dengan logika, dengan kekuatan. Lalu bodoh ukulim,
Karena Allah mengerti banget, tahu banget apa yang harus dilakukan. Ini kamu harus begini, ya harus begini. Itu ada programnya, saudara. Dan program itu kita tidak bisa mengerti. Ya kan? Tadi kan ada nyanyian katakan, walau kadang tak mudah dimengerti. Betul nggak? Kenapa aku sakit? Oh, ternyata aku sampai koma gitu. Oh, ketemu Tuhan Yesus. Sampai aku masuk dunia, dibawa ke surga, dibawa ke neraka, dibawa ke Taman Firdaus. Itu karena kemurahan Tuhan. Tapi banyak yang bilang itu kena kutukan. Nah, sakit bukan kutukan, saudara. Kecuali kamu masuk perdukunan. Nah, itu jangan salah. Kalau kamu masuk perdukunan, ya pasti kutuk itu mengikuti kamu. Tidak tahu kamu nyawa, tidak tahu penyakit, terus bertubi-tubi, tidak tahu keuanganmu habis. Itu namanya kutuk perdukunan. Jadi beda-beda, saudara. Jadi kita harus tahu bahwa kita bukan ke situ. Walaupun kita dikutuk-kutuk, oke, gak selamat, tidak apa-apa. Tapi dalam hati kita putus no Tuhan, kutuk itu. Aku tahu mak aku salah, tapi putus no, kan gitu, saudara. Jadi hal-hal yang membuat kamu itu tidak mood atau tidak membawa kamu itu menuju kebenaran, itu harus segera diputus supaya akar kepahitan tidak mengikat kamu. Akar kekecewaan, akar kepahitan, akar pemberontakan lama-lama, akar sakit penyakit datang semua. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa ada roh Allah di tengah-tengah kita. Oh, tapi aku lihat orang itu tidak kenal Tuhan tapi tambah kaya tambah. Itu jangan lihat itunya, saudara. Kita tidak tahu kebahagiaan mereka, betul nggak? Apa dia cerita? Enggak. Tapi berbahagialah kamu yang kamu menjadi anakku, aku akan memilih kamu. Seperti ayat ini, saudara. Ayat ini, Yesus memanggil ke-12 muridnya termasuk kita dan memberi kuasa. Kalau hanya kekayaan tok kurang sudah habis. Tapi kalau memberi kuasa tidak terbatas. Bahkan di sini katakan kepada aku dan kepada kita semua untuk mengusir. Jadi ada dua mandat. Sudah dikasih kuasa, ngusir bisa. Jadi kita punya power untuk ngusir roh-roh yang mengikuti kita, yang membuat kita tidak enjoy, tidak aman. Bangun tidur terus tengah, gitu kan. Nanti mau makan, ya nger gitu. Ya dimakan, tapi ya nger gitu. Itu saya juga. Tapi begitu saya tahu, oh Tuhan memakai saya, tidak mau saya seperti itu. Ya tidak bisa tuh Tuhan sama kita. Kayak kita diam, dikit lagi diam, dikit lagi diam. Terus diajak omong sama temennya, halo nama, menjauh. Gak bisa, saudara, kita hidup itu harus satu saudara, saling ingat sedih. Tadi saya dapat telepon dari teman saya, apa kabar kamu kok lama tidak kesini? Oh ya lama, soalnya aku repot sekarang gini-gini, kamu repot terus ya. Kamu tuh seumur waya pergi-pergi kan gitu. Saya bilang, ya memang waya pergi-pergi tidak pelayanan ya tidak bisa. Karena harus pelayanan, karena saya hamba. Terus dia bilang, ya udah kalau gitu kita kapan-kapan kita ketemu ya. Ya tidak apa-apa, satu saat kita bisa ketemu. Selama loh. Saat ini ngomong kisah itu tidak apa-apa, mengalir aja. Kita menyapanya, walaupun kita tidak ada waktu, tapi kita menyapa. Bukan kita menjauh loh, saudara. Dari persekutuan-persekutuan, dari teman-teman yang seia di dalam Tuhan, itu lebih dipupui. Jangan yang dari dunia luar. Ayo pergi, akhirnya ke Tugem. Ayo pergi, akhirnya pergi ke Kokok Beluk. Ayo pergi ke nggak pas, uangnya bisa sekian, bisa mengembang. Akhirnya ditipu. Kalau sudah ditipu, lari-lari ke Tuhan. Tidak boleh itu, saudara. Untung Tuhan tidak bilang kasep. Tapi Tuhan kasih waktu, kesempatan. Tapi terus berulang, itu siapa? Kita kan tidak boleh seperti itu. Sampai ditunjuki semut, belalang kan? Ada kan? Di dalam kitab apa itu ya? Amsal, tidak salah. Semut, belalang. Itu sudah menunjukkan bahwa Tuhan itu ngerti kelemahan kita. Sangat ngerti. Gak usah mbok omongin, udah tahu. Gak usah mbok pikir, udah tahu. Tapi Tuhan membuka hati
membuka tangan, mari diundang terus untuk peka akan kehadiran Tuhan. Supaya apa? Supaya jalan hidupmu ke depan lebih bagus lagi, walaupun masih bergelombang. Ingat, bergelombang ya. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu memberikan jalan yang terbaik dalam hidup kita kalau kita itu mau mendengar suara Tuhan. Saudara, dengarlah sangkakala, membawa kebebasan bagi semua orang. Ayo, tidakkah engkau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Tahu maksudnya tahun Yobel? Tahun paceklik, tahun kemurahan Tuhan turun, walaupun paceklik itu. Tahun kemurahan Tuhan itu ada menghinggapi akan menjadi kepala anak-anak Tuhan. Kalau kamu mau. Tapi kalau kamu mengeluh terus bagaimana? Jadi akhirnya sayang dewek ambek tubuhnya, tapi tidak bisa berkembang. Ya apa? Kan terkungkung di situ, benar nggak? Gak ada perkembangan, hidupnya gitu-gitu terus tidak boleh. Karena ini dikatakan saudara, dengarlah sangkakala. Sangkakala itu firman itu loh, mengutarakan semuanya, membawa kebebasan bagi semua orang, tidak terkecuali tua muda, tidak terkecuali. Bahkan kamu mungkin tidak bisa ngomong, tidak bisa doa, tidak bisa apa, diem aja. Cuma sih, semua orang kata Tuhan. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Apa? Bebas. Sudah tahu angkat tanganmu itu apa? Berserah. Angkat tanganmu berserah no Tuhan. Tapi jangan terus diserah no. Siapa yo? Aku nggak bisa bayar ini, nggak bisa bayar itu. Ya itu saya. Lalu saya buka les. Ya apa ya bayar pembantu, suster apa pusing sudah. Tapi begitu saya mengangkat tangan, menyerah kasarnya. Menyerah pada Tuhan, wah angkat tangan terus, maksudnya adalah menyerah, serah bis, apapun itu saya tak serah sama Tuhan. Dia akan membebaskan kita. Tawanan tidak permasalahan kita, persoalan kita, beban-beban kita, penyakit kita, Tuhan akan hancurkan semua. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Apa? Imani yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Ini tahun pembebasan. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Saudara pulang harus bebas. Amin. Saudara pulang harus ringan. Saudara pulang harus mengimaninya bahwa aku harus lompat dan bersorak walaupun masalahku belum selesai. Amin. Kenapa? Karena Tuhan sudah bilang yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Itu bukan, itu kalau dalam firman Tuhan memang Tuhan memberikan seperti itu. Terus tidak ada yang lumpuh, sudah tidak ada yang buta. Itu apa maksudnya? Lumpuh itu adalah ketika kamu punya masalah itu lumpuh total. Semangat hidup tidak ada, lumpuh, tahu lumpuh. Apa-apa ndak selera itu lumpuh saudara. Akhirnya dibutakan dengan perkara-perkara dunia. Contohnya kayak apa? Wes aku gak kuat, aku wes gak apa gak ngene. Wes gak tenang hidupku ya apa. Nah itu karena dibutakan dengan masalah itu. Jangan mau saudara ya, karena kita adalah anak-anak pilihan Allah, bukan anak-anak gampangan. Amin. Kita terus berani diuji oleh Tuhan karena Tuhan ada bersama dengan kita. Karya Tuhan itu akan membentuk setiap pribadi kita ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Kita lewati. Makanya kalau saya bilang saudara kalau nyanyi itu ya saudara dengan iman, kita imani bahwa segala masalah itu akan terselesaikan. Tunggu waktunya Tuhan. Amin. Kayak gitu doain ndak atik. Justru kamu suntik doa terus toh.
Orang tidak sehat selalu disuntik dengan vitamin. Sama, kita tidak sehat karena masalah itu. Selalu disuntik dengan doa-doa dan puasa dan menyembah. Jangan terus nyembah, saudara, lihatlah sangkakala. Ya Pak Saudara. Saudara, lihatlah sangkakala. Itu enak mana? Enak yang kedua toh. Itu sukacita, itu aura. Jadi kan saya cerita tentang aura. Aura kemenangan ada di pihak kita. Tapi lah kita terus mikirin terus nyanyi nih, yo gak semangat, enak apa mabe ketawa dekmu, gitu toh. Gak gigi enak kelihatan. Padahal isanya ketawa sudah bagus loh. Itu menambah panjang umur, bukan kayak ketawa-ketawa terus panjang umur. Maksudnya kalau kita itu sukacita, hidup kita itu makin indah di pemandangan alam. Benar nggak? Jadi mbok bunga tuh nggak untuk mekar dan bisa baunya harum. Ya kan? Seperti itu. Jadi marilah kita imani bahwa tahun pembebasan ini harus menjadi milik kita. Amin. Pajak biar berlalu, tapi aku tetap menjadi pemenang. Amin. Itulah yang kita mau atau Tuhan mau, supaya kerinduan yang kita punya itu akan digenapi oleh Tuhan. Amin. Itulah firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu, saudara. Ajar kami Tuhan. Saya mohon tim penari dan juga tim pujian maju ke depan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Biarlah kita imani bahwa mulai hari ini kemuliaan Tuhan tinggal di dalam hidup saya, dan keajaiban Tuhan tinggal. Pemimpin yang ajaib adalah Yesus Kristus dalam hidup kita dan pekerjaan kita. Amin. Ajar kami menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Benar Tuhan, inilah hidup kami. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, ajar jalan-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari kita akan bangkit berdiri dan kita katakan, besar setiamu Tuhan. setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi dari atas kepala kita. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Bapa. Karena Engkau sudah memilih kami menjadi anak-anak yang sudah Kau terangi.
Sekiranya firman yang kami terima pada hari ini peringatan buat kita semua, bahwa kita harus bangkit, kita harus memiliki kuasa Allah. Kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan dengan cuma-cuma kuasa itu, sehingga kami menerimanya. Bahkan Engkau mengajarkan kami untuk mengusir roh-roh jahat itu dari pikiran kami, dari kelemahan kami, karena kami tidak mampu. Tuhan, kami percaya bahwa tangan-Mu pasti ikut campur tangan itu. Maka kami melihat tangan Tuhan bekerja. Terimalah rohku di tengah-tengah-Mu, terimalah berkat-berkat-Ku di tengah-tengah-Mu. Maka di dalam nama Yesus, ladang hidupmu diberkati, ladang rohanimu diberkati, ladang kesehatanmu diberkati, ladang pekerjaanmu diberkati, ladang pelayananmu diberkati oleh kuasa darah Yesus. Taruh di hati, dada, kami percaya bahwa tubuh roh jiwa kami adalah bagian-Mu. Kami percaya itu. Sebentar kami akan berdoa untuk persembahan yang dibagikan oleh Andre. Pakai lidah bibir Andre untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga Tuhan berkat-berkat-Mu mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami.